Shalom, selamat pagi pemirsa SBO TV. Jumpa lagi dengan saya Walden di pagi hari yang luar biasa pagi hari ini. Apa kabar Anda? Saya berharap Anda dan kita semua berada dalam keadaan yang sangat baik. Hari-hari ini Gereja Tuhan di seluruh dunia memperingati Jumat Agung, sedang mempersiapkan diri untuk itu. Dan hari ini Bincang Santai Solusi Rohani akan mengangkat topik perbincangan di seputar pengorbanan Kristus. Dan yang saya bicarakan adalah dampak pengorbanan Kristus bagi kita. Bersama narasumber, Bapak Pendeta James Ong, Gembala Sidang GBI Imamat Rajani Surabaya. Shalom, selamat pagi Pak James. Shalom, selamat pagi Walden. Iya, tidak terasa ya, rasanya baru saja kita membahas tema berkaitan dengan Jumat Agung, Paskah. Kali ini kita kembali jumpa dengan peristiwa ini. Waktu berjalan begitu cepat, tapi di gereja ada persiapan khusus untuk perayaan ini? Ada dong. Sebetulnya perayaan Jumat Agung dan Paskah harus kita lebih pentingkan daripada perayaan Natal. Kenapa begitu, Pak? Karena pengorbanan Kristus yang Dia lakukan untuk kita ini sungguh-sungguh nggak main-main ya. Jadi tanpa pengorbanan Kristus kita nggak bisa seperti hari ini. Begitu. Ya, justru kita harus merayakan Paskah ini lebih mestinya lebih dalam tanda petik ya lebih meriah ya, lebih heboh harusnya itu. Jadi kita merayakan Paskah dan merayakan Natal, kami di gereja biasa tidak terlalu banyak hura-hura, ya. Yang penting kan bukan hura-huranya, yang penting merayakan dan memaknainya dan membawa jemaat, memberi pengertian ya, kepada implementasi jemaat. Momentum ini ya. Itu yang lebih penting kan, supaya jemaat makin dewasa. Oke. Tidak dibawa pada hal-hal yang hura-hura, itu tidak terlalu bermanfaat bagi mereka. Apalagi ya peristiwa pengorbanan ini kan semestinya juga kita sikapi dengan ya semacam acara-acara yang hura-hura yang Bapak katakan tadi. Tapi menurut pengamatan Bapak sebagai seorang hamba Tuhan, Gembala Sidang, gimana sih sebenarnya sejauh ini Gereja Tuhan memaknai peristiwa ini? Ya, saya rasa gereja secara umum mereka sangat mengerti dan sangat mendalami benar-benar pengorbanan Kristus. Ya, jadi tapi yang kurang ini adalah bagaimana mereka mengajarkan dengan pengorbanan Kristus itu apa yang kita harus kerjakan. Itu yang kadang-kadang kurang. Ya, lebih banyak gereja menyampaikan tentang bagaimana kita diberkati, bagaimana kita menjadi sukses, bagaimana kita menjadi orang yang terpengorbanan, penderitaan dan sebagainya. Ini benar-benar harusnya seimbang. Begitu. Gereja memberikan itu. Apakah kurang, saya tangkap dari penjelasan Bapak secara umum kurang sih sebenarnya dalam memaknai. Apakah kurang memaknai momentum ini itu berhubungan dengan banyak sekali jemaat ini kan libur ya. Long weekend kan, Jumat, Sabtu, Minggu kan. Lalu kemudian libur, jadi justru tidak ada di Surabaya kalau dia orang Surabaya. Ada yang seperti itu. Ada. Cuman ya persentasenya kecil. Ya, jadi ya memang di sebuah gereja dimanapun kan jemaat itu beraneka ragam. Sudah diberikan pengertian, tetapi mereka lebih mementingkan refreshing ya, kenikmatan hidup, ya pergi dan sebagainya, ya itu pilihan mereka. Kita nggak bisa memaksa, tapi sebagian besar jemaat sudah mengerti. Ya, sebentar Pak, saya ingin nanya lagi karena ini penting ya, berkaitan dengan bagaimana kita memaknai, lalu kemudian sikap kita kan pasti mengikuti apa yang kita pahami. Nah, ketika ada orang Kristen yang tidak mempedulikan, lalu mereka pikir kita tidak pernah liburan bersama, tidak pernah pergi-pergi bersama, inilah waktunya kita pergi, lalu mereka tidak beribadah, dan mereka menganggap itu sesuatu yang ya tanggal merah saja. Itu gimana Anda sebagai seorang gembala melihat kalau memang ada yang berpikir seperti itu? Tanggung jawab kami sudah kami lakukan. Tanggung jawab gereja sudah dilakukan. Pada umumnya memberi pengertian, memberikan penjelasan. Ya kan, mendoakan mereka, mengajar. Tapi kan nggak semua orang itu ya bisa menangkap dan bisa mengikuti apa yang diajarkan senantiasa. Kita tahu Yesus saja mengajar penuh kuasa. Ada kadang-kadang murid-muridnya yang
misi begini dan begitu kan, Begitu. Walden. Jadi Oke, jadi mereka yang mengambil keputusan kan ya, jadi akhirnya? selebihnya kita tetap doakan mereka. Sebetulnya sayang Ya, ketika mereka tidak memakai kesempatan ini ya. momen penting ini. Sebetulnya ada sesuatu yang hilang kalau mereka ngerti. Ya, dan satu hal yang kalau ini dilakukan oleh keluarga-keluarga adalah pengajaran langsung keteladanan kepada generasi ya, saya pikir ya, anak-anak. Iya, jadi ya. anak-anak memberikan melihat sebuah keteladanan sehingga mereka juga benar-benar menghargai Ya. pengorbanan Kristus. Atau itu. sebaliknya, kalau misalnya diabaikan ya anak-anak memandang tidak penting ini. Nah. Begitu ya. Oke, baik Pak James, kita melanjut di segmen berikut dan kita akan masuk ke poinnya. Bagaimana makna pengorbanan Kristus bagi kita, dan pemirsa jangan kemana-mana, kami kembali sesaat lagi. Eliana Salon, Lost Hair Treatment and Bridal Manufacture, terletak di Jalan Raya Kenjeran nomor 495, Surabaya. Eliana Salon, sebuah pusat perawatan rambut yang sudah berpengalaman selama 50 tahun. Apabila Anda mengalami rontok, botak, ketombe, serta uban, maka solusi yang tepat untuk Anda adalah Eliana Salon. Eliana Salon, keberhasilannya sudah tidak diragukan lagi. Dunia make up semakin digemari. Tak ayal, banyak kegiatan beauty class dihelat. Rambut cantik pun juga bisa didapatkan dengan penggunaan aksesoris. Bagi para wanita yang tidak percaya diri karena masalah organ intim dan tak mampu menyenangkan suami, sekarang sahabat cantik tak usah khawatir lagi. Kemajuan teknologi telah membuat masalah organ intim bisa diatasi tanpa operasi. SBO News, update dan faktual. Ya, pemirsa SBO TV, masih bersama saya Walden dan Bincang Santai Solusi Rohani berkaitan dengan momen Jumat Agung juga Paskah. Kita mengangkat topik perbincangan makna pengorbanan Kristus bagi kita bersama Pak James Ong. Pak James, bagaimana kita seharusnya memaknai, dan itu penting ya, di awal tadi kita sudah bicarakan, hendaknya kita umat Tuhan itu sungguh-sungguh memberi penghargaan yang tinggi kepada momentum ini, bahkan lebih daripada Natal tadi dikatakan ya. Karena ini peristiwa yang sangat-sangat luar biasa. Karena pengorbanannya kita diselamatkan kan. Nah, sekarang apa pengorbanan, makna pengorbanan Kristus bagi kita? Ada beberapa poin yang kita pelajari hari ini. Makna pengorbanan Kristus yang pertama, yang kita harus nggak boleh lupa sama sekali, karena pengorbanan Kristus kita diselamatkan dari segala dosa kita. Dia menebus kita, hidup kita dari dosa. Bukan menebus dosa loh. Ya, kita menebus yang kita, ditebus. hidup kita dari dosa. Berarti selama ini ada statement salah ya, menebus dosa kita. Salah. Dosa nggak perlu ditebus, dosa dibuang aja. Begitu, Ya. setuju. Nah, jadi hidup kita yang berharga. Sampai dia mau tebus kita. Dengan harga yang berapapun mahalnya dia bayar. Ya toh? Nah, ini karena itu yang dia lakukan, dia kerjakan, maka kita diselamatkan. Ya, begitu mudah kita bayar, tidak perlu bayar apa-apa untuk menerima keselamatan, Walden. Ya, gratis ya, bisa dipakai bahasa itu. Hanya perlu percaya, membuka hati, dan menerima Dia. Itu aja. Iya. Ya toh. Ya, ini makna yang pertama Karena yang harus diterima. Jadi jangan sampai ada orang Kristen yang belum mengalami kelahiran baru di dalam Kristus ketika dia pertama kali dan untuk seumur hidup menerima dan mengundang Yesus masuk dalam hati. Nah, ini yang saya mau tanyakan Pak James. Kalau misalnya kita lahir di tengah keluarga Kristen sejak kecil, apakah momentum itu juga harus ada sekali dalam hidup kita walaupun Harus kita dong. sudah dari kecilnya? Saya pun lahir sudah Kristen, keturunan saya Kristen semua. Dan bahkan orang tua hamba Tuhan ya? Tapi saya harus mengalami hal itu. Jangan sampai kita tertipu. Kita anggap kita sudah dari kecil dan satu paket ya dengan orang tua. Sudah dalam Tuhan, lahir sudah Kristen, orang tua sudah Kristen, langsung haleluya, puji Tuhan dan sebagainya, maka kita bisa lewat. Enggak bisa.
Harus ya. Harus melewati hal yang pertama itu. Ya. Kelahiran baru di dalam Kristus, mengaku percaya dan mengundang dan menerima Dia. Iya, ini pemirsa, ini suatu hal yang penting loh. Apakah Anda yang mungkin lahir di tengah keluarga Kristen sudah pernah membuka hati menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi? Karena bukan paket ya, keselamatan itu orang tua lalu turun kepada anak. Dan itu biasanya kita bisa melakukannya sendiri atau dibimbing, dibantu, atau gimana Pak James? Normalnya Iya. kita dibimbing oleh seseorang, mentor ya, hamba Tuhan ya, atau seorang hamba Tuhan, itu normalnya. Tetapi kadang-kadang ada hal yang khusus terjadi, hal yang istimewa terjadi, kita secara pribadi sendiri dengan Tuhan alami seperti itu. Oke. Nah, itu pun bisa. Ya. Dan Nah, biasa, tapi Walden, ini kenapa banyak jemaat nggak tahu? ya, Kenapa banyak jemaat nggak ngerti? ya, dipikir Ya. sudahlah saya dari dulu sudah karena Kristen. gereja kurang memberi pengertian. Oke, berarti ada tanggung jawab yang Nah, harus. itu dia. Jadi keterlibatan gereja sangat penting untuk pertumbuhan jemaat, pertumbuhan kerohanian jemaat, pertumbuhan iman. Ya, karena pengorbanan Kristus, saya dan Anda pemirsa dan juga Pak James kita diselamatkan Pak ya. Ya. Dan itu hal terbaik yang pernah kita terima, kita orang berdosa yang mestinya binasa ya. Ya. Kita masuk di hal yang kedua mungkin. Yang kedua, dengan pengorbanan Kristus yang begitu hebat untuk kita, membuat kita belajar untuk berkorban juga. Walden. Karena kita ini sudah melihat sebuah teladan. Pengorbanan yang sangat besar. Bukan cuman sebuah perintah, Iya. tapi sebuah teladan hidup yang kita lihat sendiri dan kita alami dampaknya pengorbanan itu, sehingga kita harus belajar bagaimana kita berkorban juga. Berkorban kepada Tuhan atau berkorban kepada siapa? Berkorban untuk Tuhan dan berkorban untuk sesama. Berarti ada dua ya dalam hal Ya. ini menjadi target. Ya. Jadi artinya yang kedua ini penting juga, Walden. Kepada sesama. Ya. Jadi artinya kalau kita mengalami pengorbanan, merasakan dampak pengorbanan itu sendiri, kita kita nikmati sendiri dan kita nggak mau peduli dengan orang lain. Nggak berbagi. Nggak mau pusing dengan orang lain, itu sesuatu yang menyedihkan. Oke, saya pengen tahu Pak, pengorbanan kepada Tuhan, pengorbanan kepada sesama itu kan prinsip salib ya, vertikal dan horizontal. Pengorbanan kepada Tuhan itu bentuknya seperti apa sih kalau kita memang ingin? Dan ketika kita jadi orang Kristen yang semakin bertumbuh dewasa, pada satu hari kita ingin melakukan sesuatu untuk Tuhan. Ya. Ya. Dan memang melakukan sesuatu untuk Tuhan itu aplikasinya kita melakukan untuk sesama kita. Ya. Bukankah bukankah Tuhan bilang ketika kamu mengasihi aku, ketika kamu tidak mengasihi orang yang kelihatan, itu nol, tidak mungkin. Baik Pak James, menarik sekali dan segmen berikut kita akan lanjutkan. Karena waktunya ya. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kami kembali sesaat lagi. SBO News, update dan faktual. Kita kedatangan tentara-tentara Tuhan yang dahsyat sekali. Wow, dan mereka adalah teman-teman saya dari HSM Volunteer. Saya berharap bahwa musik gereja ini boleh membawa banyak orang juga lebih mengenal Tuhan melalui lagu-lagu yang disajikan. Jadi membawa mereka boleh lebih dekat kepada Tuhan. Amin. SBO News, update dan faktual. Ya, pemirsa SBO TV, saya Walden masih terus temani Anda dan memaknai pengorbanan Kristus bagi kita adalah topik hari ini. Saya bersama Pak James. Pak James,
Karena pengorbanannya kita diselamatkan, itu tadi yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, kita memaknainya bahwa kita juga seperti Tuhan sudah berkorban bagi kita, kita juga harus melakukan hal yang sama. Dan ada dua, kepada Tuhan, kepada sesama. Itu pengorbanan kita. Nah, kepada Tuhan itu bentuknya pelayanan-pelayanan ya, begitu ya? Ya, sekarang pelayanan-pelayanan, Walden. Ya. Pelayanan kan sebetulnya luas artinya. Betul sekali. Bukan cuma di mimbar. Bukan cuma di dalam gereja Bukan juga. cuma dalam gereja. Ya. Sekarang Termasuk kita di sini kan pelayanan, Pak. Nah, sekarang misalkan begini, saya nggak bisa berdiri di depan mimbar karena saya nggak punya kemampuan untuk itu. Iya. Kemampuan berkhotbah nggak bisa, kemampuan bernyanyi nggak bisa. Dan kapasitasnya memang tidak ada. Kemampuan main musik nggak bisa. Ngomong di depan umum aja, nervous. Nah, bisa apa orang yang Ya. seperti ini biasanya? Saya ada kelebihan, saya pandai memasak. Misalnya Saya begitu. ahli memasak. Iya. Saya pakai keahlian saya untuk Tuhan. Nah, gimana tuh? Ya, misalkan di sebuah gereja saya mengadakan acara-acara gathering, acara-acara pertemuan. retreat. Saya yang urusan memasak saya. Wah, itu sebenarnya hal yang Jadi nggak usah panggil orang catering lagi, nggak usah panggil siapa lagi untuk urusan itu, panggil saya aja. saya yang ngurus Ya. semuanya. Ya, saya yang urus semuanya, termasuk uangnya semua saya urus. Nah, itu pengorbanan yang bagus banget ya. Nah. Atau kalau enggak uangnya ya tenaganya dan semuanya ya. Ya, Karena biasanya panitia punya dana. tapi kalau kita mampu, Ya, alangkah baiknya Betul. dana pun betul. kita semua backup. Hubungi panitia dan berkata, untuk konsumsi 3 hari retreat, tidak usah bingung, saya atur menunya, saya antar makanannya, saya bawa fresh begitu ya. Itu Saya pengorbanan. melakukan untuk Tuhan, Tapi dampaknya, tapi dirasakan oleh sesama. wow, itu dia. Ya, toh? Mereka Ya. dengan sendirinya mereka akan ikut itu dengan uang yang lebih hemat. Ya, Harusnya bayar 300.000 karena tidak ada makan, no charge, ya. 200.000. Cuma 150.000 aja buat gedung aja. Saya jadi teringat satu ayat, apakah ini connect? Tolong dikoreksi. Tuhan Yesus pernah berkata, ketika aku lapar, engkau tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, tidak memberi minum. Telanjang, tidak beri baju. Di penjara, tidak mengunjungi aku. Lalu murid-murid bilang, loh kapan Tuhan seperti itu? Tuhan bilang kepada sesama yang paling hina, engkau telah melakukannya untuk aku. Connect enggak ayat ini? Bisa. Bisa ya? Bisa. Jadi pengorbanan itu... Jadi kan sekarang saya banyak tahu, banyak lihat di lapangan ya. Iya, iya. Banyak pengusaha-pengusaha yang diberkati Tuhan. Dia buka persekutuan doa, contohnya. Iya. Persekutuan doa itu isinya bukan orang-orang yang mampu, memang dia Iya. datangkan dari pinggir-pinggir kota, Iya. dinaikkan ke angkot, dinaikkan bemo, semua, sehingga mereka itu orang-orang yang sederhana. Perlu difasilitasi. Nah, di situ ketika persekutuan doa berlangsung, mereka dikasih makan. Iya. Mereka kadang-kadang ada acara-acara khusus, mereka dikasih berkat secara Sembako gitu. secara materi, uang, dikasih sembako rutin setiap bulan dan sebagainya. Itu sebuah pelayanan, Dan itu sebuah pengorbanan kita. sebuah pengorbanan. Kepada Tuhan, dan itu tadi ayat yang saya kutip ya, itu masuk di situ Pak ya. Masuk di situ. Saya beberapa hari yang lalu itu lewat di Raya Ngagel. Itu kemudian kan ada sungai ya. Di situ saya lihat ada orang yang mereka berkumpul main gitar dan mereka memuji Tuhan bersama dengan orang-orang sederhana di sekitar mereka, dan saya sempat terharu ya. Tidak bisa mampir karena memang lalu lintasnya padat begitu ya. Dan saya lihat orang-orang yang pengusaha-pengusaha saya lihat ya. Dan itu memang ada orang yang punya hati seperti itu Pak ya. Ya karena mereka mengerti bahwa Tuhan sudah berkorban untuk dia. Dia nggak mungkin dia nggak akan bisa untuk Tidak diam. tahan ya untuk melihat orang Nggak yang tahan membutuhkan. untuk diam aja. Karena pengorbanan Kristus itu luar biasa dampaknya bagi kita. Oke. Maka kita juga ingin Berbuat sesuatu. berkorban untuk seorang, untuk beberapa orang atau banyak orang. Ya, kita berharap pagi hari ini pengorbanan Kristus yang kita maknai menyentuh area itu untuk kita mau berkorban. Karena tidak sedikit juga orang yang memiliki banyak tapi mereka menahan, menggenggam dan tidak pernah mau berbagi kan. Betul ya Pak ya? Ya. Nah sekarang sebelum masuk ke poin berikutnya saya mau tanya, kalau misalnya kita menahan berkat dan tidak mau berbagi, apakah itu ada sesuatu yang akan kita alami dalam hidup kita Pak? Karena kita udah menerima banyak dari Tuhan, tapi kita nol kepada Tuhan dan sesama. Ya ingat aja kasus laut mati lah.
Gimana Ya, itu? kalau kita menerima berkat, tapi berkat itu nggak disalurkan, maka berkat itu akan Mengendap ya? mengendap dan akan jadi sesuatu yang Tidak ada kehidupan di situ. mati, akhirnya membuat banyak kematian terjadi. Jadi artinya apalagi firman Tuhan di Kisah Rasul berkata terlebih berkat memberi daripada menerima. Nah, itu firman yang kita harus kerjakan, harus lakukan. Jangan jadi orang Kristen setahun, 10 tahun, 20 tahun maunya nerima terus, maunya dilayani terus. Saya mau tanya Pak James dalam pelayanan dikelilingi oleh orang-orang yang diberkati dan punya hati, atau orang yang diberkati dan sebenarnya tidak punya hati atau sedang berproses? Beraneka ragam. Beraneka ragam. Oke, segmen berikutnya saya lanjutkan perbincangan. Jangan kemana-mana, kami kembali sesaat lagi. DKRTH Pemkot Surabaya memprediksi dalam 3-4 tahun ke depan, tanah makam Surabaya benar-benar kritis dan tidak ada tempat lagi. Lalu, seperti apakah pengelolaan areal pemakaman yang ideal di kota Surabaya? Faktual akan membahasnya dalam episode ketika lahan makam mulai menyempit. SBO News, update dan faktual. Dunia make up semakin digemari. Tak ayal, banyak kegiatan beauty class dihelat. Rambut cantik pun juga bisa didapatkan dengan penggunaan aksesoris. Bagi para wanita yang tidak percaya diri karena masalah organ intim dan tak mampu menyenangkan suami, sekarang sahabat cantik tak usah khawatir lagi. Kemajuan teknologi telah membuat masalah organ intim bisa diatasi tanpa operasi. SBO News, update dan faktual. SBO News, update dan faktual. Ya pemirsa, kita ada di segmen terakhir untuk pertemuan hari ini, dan dalam memaknai momen Jumat Agung Pasca, saya mengangkat topi perbincangan makna pengorbanan Kristus bagi kita, dan ternyata ketika kita benar-benar memaknainya adalah kita juga mau menjadi pribadi yang rela berkorban. Pak James, kalau misalnya kita menerima banyak dari Tuhan, lalu kemudian kita belum memahami bahwa sebenarnya Tuhan juga mempercayakan sesuatu bagi kita untuk juga orang lain yang harus diberkati melalui berkat yang kita terima. Kadang ada orang yang pengen melakukan sesuatu tapi bingung, ya apa caranya? Maksud saya harus jalan sendiri, mendirikan yayasan, menyalurkan sendiri. Menurut Anda ada saran nggak, Pak James? Ya, kita bisa menyalurkan itu melalui sebuah gereja atau melalui sebuah yayasan sosial, panti-panti asuhan gitu ya. Itu juga yang kadang-kadang panti-panti asuhan itu sudah berlimpah sih sebenarnya, saya sering kali. Betul. Sudah berlimpah, tapi kita bawa beras di gudang mereka masih banyak sekali. Kita masih melihat banyak juga yang minus kehidupan mereka. Membiayai anak sekolah itu juga salah satu hal ya. Itu ada banyak. Jadi kita mesti jeli juga, Walden. Kita mesti jeli juga memilih. Sehingga tepat ya yang kita lakukan. Jadi artinya kita menabur di ladang yang subur, maka itu kita akan menuai. Kalau kita menabur tidak di ladang yang subur, maka apa yang kita tabur ini mati. Betul ya. Jadi harus selektif ya. Selektif juga, semua harus dengan hikmat, tidak boleh asal aja gitu toh. Karena bisa saja nanti kemudian kita dimanfaatkan juga ya. Beberapa kasus saya dengar memang seperti itu. Banyak. Tapi saya pikir yang paling bagus adalah kita di mana gereja lokal kita ada, di situ kita menyatu dan bisa disalurkan. Karena kita tahu bahwa gereja lokal kita bisa mempertanggungjawabkan. Oke. Ya toh, kalau kita bergabung di sebuah gereja, kita akan melihat, akan mengerti gereja kita ini gereja yang
bisa bertanggung jawab atau enggak. Kita kan tahu kalau Iya. mereka memang bisa mempertanggungjawabkan semua Iya. berkat Tuhan, ya kita oke lah Langsung saja lakukan ke di situ. Karena saya tahu di beberapa gereja, termasuk gereja saya itu ada dana diakonia, dana sosial, dan sebulan sekali itu ada persembahan itu, dan itu memang peruntukannya ya untuk seperti itu. Dan kalau kita memang digerakkan untuk memaknai dengan pengorbanan, salurkan. Begitu Pak ya. Mungkin ada kesimpulan lalu kemudian kita akan berdoa di pagi Ya, ini. di hari menjelang Jumat Agung nih, pemirsa, saya ingin sampaikan kepada Anda semua bahwa kita sudah menikmati hasil pengorbanan Kristus berapa ribu tahun yang lalu, dan kalau hari ini kita hidup seperti ini semua karena pengorbanan Kristus. Kita nggak boleh sampai nggak mengakui itu. Kita harus mengakui. Tapi sekarang sebaliknya, pengorbanan Kristus yang kita sudah nikmati selama ini, bisakah kita bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan? Banyak di sekeliling kita, banyak orang yang masih hidup di dalam keterpurukan, mereka hidup dalam keterikatan, mereka hidup di dalam kemiskinan, mereka hidup dalam kemelaratan, dan melalui kitalah yang sudah alami pengorbanan Kristus, sehingga yang kita dulu miskin kita dibuat kaya, kita dulu lemah kita sekarang menjadi kuat. Marilah dengan kekayaan, dengan berkat Tuhan, dengan kekuatan yang Tuhan beri, kita menjadi berkat bagi orang lain. Kita berkorban, kita punya hati untuk orang lain. Dan saya percaya semua itu akan ditambahkan kembali oleh Tuhan. Amin. Dan kita tidak pernah akan menjadi orang yang kekurangan, dan kita tidak pernah akan menjadi orang yang meminta-minta. Bahkan firman Tuhan berkata dalam kitab Mazmur 37 berkata bahwa Daud pernah berkata, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, maka aku tidak pernah melihat anak orang benar itu meminta-minta. Maka itu kita harus tahu bahwa pengorbanan Kristus itu dampaknya bukan untuk kita, tapi untuk sesama kita juga yang belum merasakannya. Mari kita berdoa. Saya harapkan kita akan merayakan Jumat Agung beberapa hari yang akan datang dengan sebuah ucapan syukur dan sebuah janji kepada Tuhan, kita mau berkorban untuk sesama kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur pagi ini kami bisa ada dan kami bisa membagikan sedikit apa yang kami tahu, dan kami percaya semua pemirsa yang menyaksikan program ini mendapatkan sesuatu yang berharga, Tuhan. Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini. Sebelum beberapa hari yang akan datang kami merayakan dan memperingati pengorbanan-Mu. Buat kami sebagai orang-orang yang sudah diangkat dari lubang yang dalam, diangkat dari kegelapan lumpur dosa. Buat kami punya hati untuk sesama kami, punya hati untuk Tuhan. Lebih lagi punya perjuangan dan punya pengorbanan lagi kami untuk Tuhan dan untuk sesama kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, dan kami memberkati setiap pemirsa pagi hari ini, dimanapun mereka berada. Tuhan, Engkau tetap baik bagi mereka, dan Engkau tetap Allah yang mengasihi kami semuanya. Dan kami percaya setiap pemirsa pun hari ini yang menghadapi segala macam masalah, Tuhan, kami berkata bahwa ada pengharapan di dalam Tuhan, karena pengorbanan-Mu itu memberikan pengharapan. Amin. Dan kami percaya semua masalah kami yang tidak dapat kami atasi, Tuhan, Engkau yang ikut menanggung beban yang berat itu. Dan kami akan merasakan kelegaan di dalam Tuhan. Dalam hidup kami akan merasakan kelegaan, kelepasan, dan sungguh-sungguh kemenangan yang kami alami. Berkat-Mu dicurahkan untuk semua pemirsa Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin. Pak James, selamat menyongsong Jumat Agung dan merayakan Paskah. Sukses untuk Bapak, Tuhan memberkati. Dan pemirsa, demikian kebersamaan kita jumpa di lain kesempatan. Saya Walden pamit. Tuhan Yesus memberkati.